Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adik-adik sekalian, santri Pondok Pesantren Panti Tunas Melati Muhammadiyah, ya semoga Allah SWT senantiasa mencintai kalian, senantiasa menjaga kalian di atas ketaatan, dan menjaga kita semuanya dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita lanjutkan lagi pembelajaran Nahwu dasar, melanjutkan isim yang keempat. Kita hitung lagi isim yang pertama, isim mufrad yang maknanya satu. Yang kedua, isim musanna maknanya dua benda. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim, jamak laki-laki yang dibentuk atau yang dibuat dari isim mufrad laki-laki dengan ketentuan yang secara umum apa? Berakal. Kemudian polanya apa? Yang paling banyak digunakan fa'ilun atau satu lagi, dilihat catatan pola jamak mudzakkar salim yang paling banyak digunakan. Pola yang pertama fa'ilun atau al-fa'ilu. Pola yang kedua fa'iluna, fa'ilina. Yang kedua muf'iluna atau muf'ilina, ya. Dan yang mirip dengan itu. Kemudian jamak muannats salim. Bagaimana cara membuat jamak muannats salim? Isim mufrad muannats, isim mufrad perempuan, dibuang apanya? Tak marbutohnya, diganti dengan alif dan tak terbuka atau ta maftuhah. Ya, harokat taknya apa? Domatain atau kasratain kalau tidak mengandung alif lam. Kalau ada alif lamnya, dhamma atau kalau tidak ada alif lam, dhamma atau kasrah, ya. Nah, sekarang berarti kalau ada sebuah kata dia jamak muannats salim, kita ubah menjadi mufrad, lebih mudah lagi. Ya, contoh misalnya lihatun, para wanita yang salehah. Kita ubah menjadi mufrad. Ya, kita ubah ke asalnya menjadi mufrad. Asalnya anggap aja ke atas. Berarti ini dibuang alif dan ta-nya. Kembalikan ke asal. Solihah. Ini ya, karena dibuang. Kembalikan ke semula tak marbutoh. Solihah. Belum dicek pas kan? Ya. Gitu ya. Sekali lagi. Misalnya para wanita non muslim atau kafir. Kafiratun. Ini jawab muannats salim. Jadikan satu wanita kafir. Jadinya kafirah, buang dulu tak maftuhnya. Kafirah terus kafiratu. Tak marbutohnya terpisah dari prolog karena dia nggak bisa sambung. Tak bulat sama tak marbut. Silakan dicatat seperti itu. Para wanita solehah, para wanita solehah
Kalau ada alif lam gampang saja, buang aja tanwinnya. As-solihat. Kalau ditambahkan alif lam. ini juga sama. Kalau tambahkan alif lam, as-solihatu. Ya. Cara bacanya ini ada 3 ya, bisa solihatun, bisa solihatan, bisa solihatin. Yang ini juga, kalau yang ini 2. Ya, jamak muannats salim bacanya cuma 2. Tun atau ti, tu atau ti. Enggak ada tak, enggak ada. Ya, itu jamak muannats salim. Demikian juga ini ya, para wanita akhir. Kafiratu. Kalau tambahkan alif lam, al-kafiratu. Ya. Dijadikan mufrad kafiratu. Atau tambahkan alif lam, al-kafiru. Wanita kafir itu. Jadi ini maknanya tunggal ya. 1 wanita solehah. Baik gitu ya. 1 wanita yang baik. 1 wanita kafir. Jadi merubah ke asal itu lebih mudah sebetulnya. Buang aja 2 huruf terakhirnya, alif dan ta. Kembalikan menjadi ta marbutoh, ta yang masih sambung atau yang melingkar, terpisah. Tergantung hurufnya bisa disambung atau tidak. Kalau tak bisa disambung, ya bulat, ta marbutoh. Ada pertanyaan barangkali, ada yang kurang jelas? Simin biasanya sering nanya. Hari ini enggak nanya. Udah semua? Kalau terlalu dingin boleh dinaikkan. Gitu ya. AC-nya. Naikkan 25. Terlalu dingin enggak ini? Kedinginan enggak ada? Enggak ada. Pas. Sudah semua? Ada yang masih nyatat? Ya. Ya. 12 orang yang ikut ya. Ya. Yang SMP berapa orang angkatannya? SMP? 1, 2, 3, 4. SMP? 5. Baik, yang berikutnya isim yang kelima. Ini sudah? Ada yang masih catat? Saya tunggu. Ya. Yang kelima saya tulis di bawahnya isim yang kelima. Ya, catatannya harus lengkap ya. Dari awal jangan sampai ada yang hilang, harus lengkap. Jamak taksir. Jamak taksir. Ya, bahasa Arabnya jam'u at-taksir. Jam'u at-taksir. At-taksir. Jam'u taksiri. Jam'u taksir. Ya. Pengertian jamak taksir. Pengertian jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak
yang mengalami perubahan, jamak yang mengalami perubahan secara tidak beraturan dari bentuk mufradnya. Saya ulangi, jamak taksir itu adalah jamak yang dibentuk dari isim mufrad yang tak beraturan. Ya. Yang dibentuk dari isim secara tidak beraturan. Dia dibentuk dari mufrad, iya, tapi tidak beraturan. Ya, jadi jamak taksir adalah jamak yang berasal dari isim mufrad. Dia berasal dari isim mufrad, tapi dibuat secara tak beraturan. Tak ada kaidahnya gitu loh. Ya, tak ada kaidahnya. Ya, tidak ada cara-caranya, tak ada. Beda dengan jamak mudzakkar salim, ada caranya. Ya kan? Tambahkan apa? Cara pertama? Huruf terakhirnya? Huruf terakhirnya? Cara yang pertama, jamak mudzakkar salim. Ya. Cara pertama gimana? Huruf terakhirnya diapain? Huruf terakhirnya diapain dulu sebelum ditambah wawu nun? Huruf terakhirnya diapain? Ayo. Doma. Cara pertama huruf terakhirnya dikasih harokat doma. Setelah itu tambahkan wawu. Wawunya harokatnya apa? Sukun. Nunnya harokatnya fathah. Cara kedua huruf terakhirnya kasroh. Tambahkan ya apa? Ya sukun, nun fathah. Atau dengan cara mudahnya bunyi yang terakhir una atau ina. Semua jamak mudzakkar salim seperti itu. Jamak muannats salim juga sama, teratur dia. Tak marbutonya kita ganti dengan alif dan ta. Cara bacanya tun atau tin kalau tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, bacanya tu atau ti. Cuma dua cara saja. Ya. Beraturan dia. Nah, untuk jamak taksir ini tak beraturan. Contoh. Saya hapus yang atas. Contoh. Contoh waladun. Isim mufrad ini. Bisa dibaca apa saja isim mufrad? Waladun, walada, waladin. Ya. Kita ubah menjadi musana. Cuma gimana? Ayo langsung praktekkan otomatis. Dua anak laki-laki, ini kan satu anak laki. Jadikan musana. Waladani cara yang pertama. Waladani cara yang kedua. Ya. Jadikan jamak dia tidak bisa. Waladuna atau waladina nggak bisa. Jamaknya jamak taksir. Dia menjadi jamak taksir auladun. Ya, silakan kata. Auladun ini cara bacanya ada 3. Bisa auladan tambahkan alif atau bisa auladin. Ininya sama. Auladnya sama. Auladun dan din. Anak-anak laki-laki lebih dari 2. Anak-anak laki-laki. Ya, tak beraturan dia. Pertama wawunya jadi sukun, depannya tambahkan hamzah atau alif, lamnya ketambahan alif. Ada berapa penambahan? 2 huruf. Harokatnya berubah nih. Hamzah fathah jadi sukun. Penambahan 2 huruf yaitu sama-sama huruf alif.
dan harokatnya berubah, tak beraturan. Ya. Contoh lagi yang lain, baitun, satu rumah. Dua rumah, baitani, baitaini, atau tambahkan alif lam, al baitu, al baitani, al baitaini, sama. Sekarang dibuat jamak, nggak bisa dia baituna, baitina, nggak bisa, karena dia tidak berakal. Ya, tidak berakal, rumah nggak berakal. Dia bukan manusia. Maka kita ubah menjadi jamak taksir. Jamak taksirnya buyutun. 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 Rumah-rumah lebih dari 2. 3. Ya, 3 ke atas. Buyutun. Buyut. Buyut kalau dalam bahasa kami di Jawa itu maknanya di atas kakek. Sama juga di sini. Ya, buyut. Ya. Walau alam apa ada hubungannya antara bahasa Arab dengan buyut yang kita pahami, saya nggak tahu. Ya. Apa mungkin karena anaknya, cucunya banyak, sehingga di mana saja dia boleh mampir, buyut rumahnya banyak gitu. Walau alam ya, saya nggak paham. Yang jelas satu rumah 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, rumah, banyak rumah, rumah-rumah, buyut. Ini juga sama, cara bacanya ada 3, sebagaimana isi mufrad cara bacanya ada 3. Tun, tan, tin. Buyutun, buyutan, buyutin. Kalau buyutan tambahkan alif tambahan. Kalau buyutin tetap. Ininya sama, buyutun, buyutan, buyutin. Al buyutu, al buyuta, al buyuti. Kalau ada alif, ya. Ini kalau nanti dibersihkan ya, kurang bersih. Iya Pak. Ini nanti gambarnya nggak bagus. Ya ya, tolong ya. Satu lagi. Ini sudah ya. Nah, makanya nanti kan ini kita nanti kalau mau wajah lihat video. Tahu gambarnya bagus ya? Nah, ini belakang bagus. Seorang laki-laki, satu orang laki-laki, rojulun. Ya, 2 laki-laki, rojulani atau rojulain. 1 fathah, fathatun. 2 fathah, fathatun 1 fathah. 2 fathah, 1 fathah, fathatun. 2 fathah. Jadi kan usana. Jadi kan musana, barusan bisa rojulun, rojulani, rojulain. Fathatun, fathatani, satu lagi fathatain, fathatain, disingkat fathatain. Jadi fathatain itu asalnya dari fathatun menjadi musana. Fathatain, kasrotain, domatain. Itu asalnya domatain, kasrotain. Ya, di selama ini kan kita sering kalau tanwin fathah, fathatain, tanwin doma, domatain, tanwin kasrah, itu asalnya dari mufrad. Cuma dia cara yang kedua, yang pertama jarang diucapkan. Fathatan, kasrotan, domatan jarang. Yang sering dipakai kasrotain, fathatain, ya, domatain. Rojulun seorang laki-laki, rojulani 2 laki-laki, rojulaini atau 2 laki-laki. Jadikan jamak rojulun, rijalun. Jadi kalau ada orang namanya rijal, orang laki-lakinya banyak. Mungkin sifat laki-lakinya banyak gitu ya.
Rijalun atau rijalan. Kalau tambahkan alif ini ya, rijalan. Rijalan. Rijalin. Sama maknanya para laki-laki. Ini satu pria. Para pria. Para pria. Rijalun, rijalan, rijalin. Silakan tulis. Sudah tulis? Baik. Kita tambahkan lagi, kita perbanyak lagi. Seorang rasul, apa bahasa Arabnya? Rasulun. Satu utusan. Rasulun. Ya. Kalau ini tadi perubahannya, roknya kasroh, jimnya ada alifnya. Yang ini mengalami perubahan juga. Dua orang rasul. Rasulaini. Para rasul dia berubah seperti ini. Rusulun. Hilang wawu sukunnya. Kemudian roknya menjadi fathah. Berkurang malah dia, bukan bertambah, tapi berkurang. Rusulun. Para rasul. Rasulun para rasul. Para utusan. Ya, satu utusan. Rasulullah utusan Allah. Kemudian ditambahkan di bawahnya kalau sudah. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamisi wa kasrati al-ittila'i wal qira'ati. Tambahkan jamak taksir itu bisa diketahui dengan melihat kamus dan banyak membaca kitab gundul. Nanti kita akan tahu, oh ini kayaknya jamak taksir. Nah, karena ini nggak beraturan. Diketahui. Jamak taksir bisa diketahui dengan cara membuka kamus bahasa Arab Indonesia atau banyak membaca kitab gundul, kitab yang tidak ada harokatnya. Nanti kita akan banyak pengalaman di situ. Ya, wa kasrati al-ittila'i, banyak menelaah kitab-kitab. Ya. Jangan lupa ya, karena yang bisa memberikan taufik atau hidayah kepada kita untuk istiqomah belajar itu hanya Allah semata. Jangan lupa disisipkan permohonan di setiap doa. Ya, Allahumma jidni ilma, Allahumma jidni, ya Allah tambahkanlah aku ilmu, atau mudahkanlah aku
dalam memahami ilmu diucapkan dalam doa-doa kalian. Ketika tahajud, ketika sujud di sholat sunnah, kemudian di sore hari sebelum maghrib di hari Jumat, atau ketika khotib duduk, ketika khutbah duduk sebentar, nah kalian bisa mengangkat tangan, atau ketika khotib saat mukadimah, kan belum sampai menyampaikan materi, baru pembukaan, nah boleh kalian mengangkat angkat tangan, karena hadisnya umum semenjak imam naik mimbar sampai sholat diselesaikan, sholat Jumat. Nah, jadi waktu-waktu mustajab ya digunakan. Ketika malam terakhir, setelah azan langsung, nggak boleh ditunda-tunda. Lalu adzan, antara adzan dan iqamah. Kemudian apalagi saat imam naik mimbar sampai dengan selesai sholat Jumat. Kemudian berikutnya sebelum salam, kalau misalnya imamnya lama, salamnya gunakan untuk berdoa. Ya, mulut kita qomat kamit, tapi yang bisa mengerti cuma kita aja. Nggak bersuara lah, yang penting bergerak. Pada saat sujud akhir. Ya, demikian juga pada saat sujud di dalam sholat, baik dalam sholat wajib ataupun dalam sholat sunnah. Ya, lisan kita bergerak, karena berdoa itu harus ada minimal bibir bergerak, walaupun suaranya nyaris tak ada. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia bisa? Ya, sebagian ulama ada yang melarang, sebagian yang lain ada yang membolehkan, karena memang itu waktunya untuk berdoa. Kita niatnya berdoa, bukan untuk berbicara. Sebagian ulama ada yang mengatakan harus pakai bahasa Arab, sebagian lagi boleh, karena memang itu khusus. Kalau harus semua orang bisa bahasa Arab, nggak adil loh, karena nggak semua orang itu pandai bahasa Arab. Kasihan orang-orang yang dia butuh sekali untuk dikabulkan harus nunggu belajar bahasa Arab dulu, waduh kelamaan nanti. Dan kasihan. Tapi yang jelas bukan hanya di tempat sujud dan bukan hanya sebelum salam. Setelah azan bisa, antara azan dan iqamah juga bisa. Pas puasa juga bisa ya. Jadi minta supaya apa? Supaya hasil belajar kita itu ya terasa gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan otak kita, nggak bisa hanya mengandalkan rajin, kemudian lengkap, nggak bisa. Catatannya lengkap, dijamin bisa nggak? Bukan itu. Yang bisa menjamin kita bisa paham itu Allah SWT. Makanya minta kepada zat yang bisa memberikan ilmu. Nah, contoh-contohnya masih banyak ya, tidak perlu saya sebutkan di sini. Nanti sambil jalan kita nanti bisa latihan ya, latihan di masjid. Isim yang ke berapa berikutnya? Yang ke-6. Isim yang ke-6. Isim yang ke-6 namanya isim 5. Yang ke-6 tapi dia namanya isim 5. Isim 5. Ya, bahasa Arabnya al-asma'u al-khamsah. Al-asma'u al-khamsah. Al-asma'u al-khamsah. Ya. Al-khamsah. Isim 5. Kenapa disebut isim 5? Ya, boleh dikasih keterangan. Dikumpulkan dari Al-Quran dan hadis, ada 5 pola. Ya, ada 5 pola. Sehingga disebut isim 5. Seandainya ada 6, ya mungkin al-asma'u as-sadisatu. Isim 6. Kalau seandainya ada, cuma ada 5. Gitu ya. Ada 5. Ya, jadi kasih keterangan ya. Dikumpulkan dari Al-Quran dan hadis. Ya, ada 5 pola.
Tambahkan, dan cara membacanya ada 3. Cara bacanya ada 3. Ya. Lain-lain ya, masing-masing isim itu lain-lain. Kita ulangi, isim mufrad cara bacanya ada berapa cara? 2. Isim mufrad. Cara bacanya 3. An, atau in. Kalau ada alif lam, u, a, i. Isim musanna 2. Ani, satu lagi, aini. Jamak mudzakkar salim 2. Yang pertama una, yang kedua ina. Jamak muannas salim 2. Cara baca pertama tul. Kalau nggak ada alif lam, kalau ada alif lam tu. Satu lagi tin. Kalau tidak ada alif lam, kalau ada alif lam ti. Sebelumnya fathah bertemu alif. Jamak taksir cara bacanya ada 3 seperti mufrad, tul, baun, an, in. Nah, isim 5 ini cara bacanya ada 3. Ya. Sudah dikasih keterangan tadi apa? Isim 5 adalah dikumpulkan dalam dan hadis, ada 5 pola. Dan cara bacanya ada 3. Pola yang pertama, ya. Pola 1. Abuka. Bapak kamu. Abuka. Pola yang kedua, akhuka, saudara kamu. Tiga, pamanmu, hamuka. Empat, lisanmu, kuka. Yang terakhir, yang kelima, ini di sini kak semua. Nanti kak ini bisa diganti dengan yang lain. Saudaranya dia, abuhu. Ya, saudara dia laki-laki. Ahuhu, saudara, abuhu, ayahnya. Ahuhu, saudaranya. Hamuhu, pamannya dia. Uhu, lisannya dia. Yang kelima, zu. Pemilik. Contohnya misalnya pemilik harta, zu mali. Ya. Ada 5 pola ini. Abu, kaknya bisa diganti-ganti. Abu Bakrin, Abu Hasanin, Abu Ja'farin, ya. Abu Jahal, Abu Lahabin, ya, macam-macam. Burhab, Abu Jahal, Abu Musa, ya. Abu Bakrin, ya. Abu Bakar. Pola yang kedua, ahuka, saudara kamu. Saudaranya Zaid, ahu Zaid. Ya. Saudaranya Ahmad, Abu Ahmad. Saudaranya Imron, Abu Imron. Aku Imron, Ahu Ahmad. Ya, aku saudara. Abu Ismail. Ya.
Diterjemahkan ya, jangan lupa artinya abuka ayahmu, akhuka saudara laki-lakimu. Jangan lupa. Jadi idealnya semua yang dituliskan di contoh itu terjemahnya tahu semua, jangan sampai ada yang kelewatan. Karena itu sangat membantu ya dalam memahami. Ini di sini lebih banyak lagi sebenarnya di kitab ini. Kalau kalian sendiri dikasih uang satu nggak? Kasih uang satu nggak? Ya mungkin kalau dari sekarang boleh nabung. Ya. Nabung ini kitab ini sekitar hanya 30 ribuan. Silakan nabung. Saya tunggu sampai berapa bulan kira-kira bisa uang punya 30 ribu. Nabung. Akhir bulan depan. Nah, kita tunggu yang lainnya sampai selesai. Nanti kalau sudah ada pegang 30 ribu bilang ke saya, nanti saya pesankan. Jadi kita pertama latihan dulu tulis, sekalian melatih skill atau keahlian tangan. Nanti kalau sudah terbiasa, nah kita nanti lihat kitab aslinya. Lebih terasa kita belajar dengan kitab. Gitu ya. Kira-kira bisa nabung nggak? Bisa ya, 30 ribu. Syukur-syukur nanti kita dapat kortingan lebih murah. Ya kita nanti pesan secara kolektif. Nanti saya pesan ke mana? Ke Jogja. Di sini pun ada kalau nggak salah di Pontianak. Di Jalan Tani Makmur ada yang jual. Nah, siapa tahu kalau untuk panti dapat diskon. Dulu saya beli sekitar 25, sekarang nggak tahu. Karena bensin naik ya, pertalite naik kan. Ya. Nah, kira-kira targetnya 1 bulan, 2 bulan? Yang lainnya kira-kira bisa nggak? Bisa. Nabung. Berarti ini ada 12 nabung. Kita nanti lebih enak ini kita main. Al-Muyassar fi ilmi. Nah. Ya, ini penting sekali. Walaupun dasar, kalau ini kuat, kita akan belajar berikutnya lebih mudah lagi. Saya juga sampai sekarang tetap masih belajar ilmu nahwu, tapi yang level 3. Ya, jadi di atas ini mulahos, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, karya Fuad Nikmah. Kemudian saya juga belajar Syarah Jurmiyah. Nah, sekarang saya sedang belajar Syarah Qatrun Nada. Ada sebuah kitab nahwu namanya Syarah Qatrun Nada. Ya, karya Ibnu Isa. Ya. Jadi tetap saya pun belajar, ya, tidak berhenti. Sampai kapan? Ya, sampai mati. Selama masih hidup terus belajar. Cuma caranya berbeda, tidak seperti ini lagi. Ya. Caranya lewat telepon bisa, lewat Zoom bisa, tapi pasti harus ketemu. Ya. Nah sekarang kita akan melihat ini cara baca pertama, cara baca kedua dan ketiga. Kita hapus ya supaya rapi catatannya. Untuk yang abuka, cara baca yang kedua abaka. Cara baca yang ketiga abika. Ya. Abuka, abaka, abika. Yang berubah tengahnya saja, wawu sukun, alif, ya sukun. Ya boleh diikut tuh. Ini masih on nggak videonya? Masih. Gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz kapan itu dibaca abaka, kapan dibaca abuka, kapan dibaca abika? Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Dan itu sangat berpengaruh di dalam menerjemahkan, ya, dan dalam mengarang tulisan bahasa Arab. Saya suruh ngarang dalam bahasa Arab, berarti akan dipakai ini. Kapan saya menggunakan abuka, kapan saya menggunakan abaka dan abika. Tidak sembarangan. Ada kaidahnya.
Abuka sama terjemahnya ayahmu. Iya. Baik, berikutnya tadi setelah abuka apa? Pola yang kedua Oh ini. Ahuka. ahuka. Silakan dibuat cara yang sama. Berarti cara baca kedua samakan. Ahuka. Asoka. Ahoka, ininya jadi fathah ya. Cara baca yang ketiga Afika. akhika jadi kasroh. Silakan tulis sendiri supaya terasa. Ahuka, cara baca kedua pertama, cara baca kedua ahoka, cara baca ketiga akhika. Saya tunggu ya, saya tunggu supaya saya tidak nulis di sini. Yang jelas sudah ada contohnya ini. Oke, gampang. Ahuka, ahoka, akhika. Ho-nya langsung dengan alif ya, sambung ya. Akhika sama. Ahuka. Ahika. Untuk motivasi belajar nahwu tolong di muroja ya. Alasan pertama apa, contohnya apa, alasan kedua apa, gitu ya. Itu supaya kita tetap bisa menjaga semangat. Yang pertama menjaga akidah, contohnya menjaga sifat Allah yang tidak boleh dirubah. Allah berbicara, wa kalama Allah. Orang-orang sesat merubah itu, wa kalama Allah. Allah tidak berbicara, tapi yang berbicara Musa, itu sesat. Terus jalan kebenaran menuju Allah cuma satu, jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad dan para pengikut. Jalan itu sama dilewati oleh Nabi sebelumnya. Apa buktinya? Ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan satu, jalan yang mufrad ya, bukan musanna, juga bukan jam. Ya. Kemudian masih banyak lagi sebetulnya contoh-contohnya. Ketika Allah menyebutkan cahaya kebenaran itu cuma satu, an-nuru. Tapi kalau ketika Allah menyebutkan kesesatan, zulumat, jamak muannats salim. Ya, kezoliman, kegelapan. Ya. Dan juga dalam hadis Nabi, jalan yang sesat itu 72. Ya. Yang dijamin masuk surga cuma satu. Yang 72 itu ada harapan dia selamat dari neraka. Tergantung dari kadar kesalahan. Dia masih muslim, cuman dia harus dibersihkan dulu. Artinya peluang besar untuk masuk nerakanya besar. Tapi ada yang di luar 73, dia tidak masuk ke yang satu dan juga tidak masuk ke yang 72. Ya, orang-orang musyrik, orang kafir nggak masuk. Di 72 itu masih muslim. Pasti. Ya, masih muslim dan dia masih ada ya kesempatan untuk selamat. Yang keluar dari 73 dia bukan yang satu kelompok dan bukan yang masuk 72 kelompok. Ya. Itu Syiah Rafidhah, Syiah yang mengkafirkan para sahabat, itu nggak masuk. Baik, lanjut. Ahuka, ahoka, ahika. Berikutnya hamuka. Cara baca kedua hamaka. Cara baca ketiga hamika. Pamanmu. Silakan berubah sendiri. Mimnya bisa sambung ya dengan alif kan? Mim bisa sambung dengan alif. Mim bisa sambung dengan wawu. Mim bisa sambung dengan alif. Mim bisa sambung dengan ya. Hamu, hama, hami. Hamuka, hamaka, hami. Ya. Kemudian berikutnya Puka. ya. Puka, lisanmu. Kaki. Cara baca kedua. Puka, cara baca kedua. Kaki. Paka. Faka, cara baca ketiga. Pika. Pika. Puka,
faka, fika. Lisanmu, fuka, faka, fika. Tapi ini jarang sekali dipakai ya dalam kitab gundul. Selama ini saya membaca kitab gundul, untuk yang fuka, faka, fika hanya sekedar teori saja. Tapi saya belum pernah dapat di kitab gundul. Mungkin bacaan kitab gundul saya kurang banyak, ya, kurang banyak, masih sedikit. Diganti Ya. Belum sampai ribuan, ya paling maksimal puluhan kitab yang saya baca, nggak sampai 100 enggak, belum. Ya, artinya yang selesai dibaca gitu ya. Pak, kalau yang kasrotain itu tetap kasrotain ya? Di sini nggak ada kasrotain, nggak ada. Kasrotainnya nanti pada saat kaknya ini yang kalau kita ganti. Contoh misalnya Abu Bakrin, Bakrinnya tetap Bakrin terus. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Jadi yang Zumadin itu Kenapa? yang Zumadin yang kelima. Nanti ada. Sudah tadi hamuka, sudah? Hamaka, hamika, puka, maka, pika sudah? Sudah berapa? ketiga Yang keempat apa? fika Buka. Iya. Yang pertama abuka, Dumarin. abaka, abika. Yang kedua Dumarin. ahuka, ahoka, ahika. Yang ketiga Buka. hamuka, hamaka, hamika. Yang keempat Buka, pika, dan paka, pika. pika. Nah yang kelima, Dumarin. khusus yang kelima du Marin. malin. Malinnya tetap nanti zamalin. Nah ini bisa dia, karena alif dan lam nggak bisa satu. Zamalin, zi malin. Apa sih gitu ya? Ya, karena dia nggak bisa sambung. Ya. Zal itu nggak bisa sambung dengan huruf setelahnya. Zu malin, pemilik harta, terjemahnya jangan lupa tetap harus ada zu malin, za malin, zi malin. Ini za malin, ya ada alif. Pola kelima Pak. Pola kelima, cara bacanya ada 3. Semuanya ada 3 cara baca. Jimalin. Tolong dilihatkan sudah berapa menit? 4. Nggak nampak. 8 gitu. Oke ya. 8. Hijau dekat hijau bisa nampak. Ini nampak di sini nampak. Baik, contoh berikutnya. Abu Bakrin bisa tulis, bisa Abu Bakrin? Bisa ya? Tanpa saya diktekan bisa Abu Bakrin. Abu Ya. Bakrin. Ini sudah? Lagi ditulis? Ya, belum. Nanti kita akan buka juga Al-Quran. Di Al-Quran banyak sekali. Cuman loncat-loncat ya, dari surat ini ke surat ini, surat ini ke surat ini. Contohnya surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahab. Kenapa disebut Abi? Karena sebelumnya ada kata yada, 2 tangan. 2 tangan. Jadi dia bacanya yada Abi Lahabin. Abi Lahabin. Kalau seandainya nggak ada 2 tangan, celaka Abu Lahab, tabat Abu Lahabin. Tabat yada Abi Lahab. Abi Lahab itu adalah Asmaul Khamsah atau isim. Ya. Dzul Jalali wal Ikram. Termasuk Asmaul Khamsah. Zu Al Jalali. Zu pemilik, Al Jalali kemuliaan. Jalali wa ikram. Ya. Jalali. Ya. Dzul Jalali wal Ikram. Nanti kita akan buka Al-Quran. Saya browsing dulu ya supaya gampang. Asmaul Khamsah di Al-Quran di surat apa saja. Nah, ini kita buka ya. Pada saat latihan nanti di masjid. Cuma sayang ya, di masjid nggak ada meja ya.
Jadi nulisnya harus di lantai dan terpaksa harus kelonjoran. Nah, itu ya. Kalau ada meja enak sekali. Nggak ada meja kan sama sekali. Meja belajar pendek gitu. Di lantai. Meja makan. Nggak ada kan? Bisa dibawa ke masjid kan? Mana tahu? Tapi kan meja makan kan belum difungsikan. Tapi udah dibuka ruangannya. Belum. Bisa dipakai nggak untuk latihan? Meja makan. Untuk latihan soal. Karena kalau di masjid agak sulit nulisnya ya. Capek. Kalau ada meja kan enak. Nanti Jadi kita latihan soal, nggak usah seperti direkam seperti ini latihan kayak kemarin. Ya. Karena ini kita butuh pemahaman yang kuat, bukan hanya teori. Ya. Kita bisa buktikan di Al-Quran contoh-contohnya. Ya, lebih terasa bahwa sumber ilmu itu dari Al-Quran. Nahwu itu dari Al-Quran. Nanti sekali-kali kita akan ambil contoh dari hadis Nabi SAW. Ya. Berikutnya isim yang ke 6. untuk yang ini kita harus perbanyak contoh ya. Saya kasih 2 contoh saja supaya lebih terasa dan bisa dipraktekkan. Contoh yang pertama Abu Bakri. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Ini kadang-kadang alif ini kadang-kadang hamzahnya nggak ditulis ya. Sebetulnya ada hamzah di sini. Bakri. Abu Bakar. Ya, Abu ini ya. Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Radhiyallahu. Ini cara baca kedua gimana? Ininya tetap ya. Bakri. Tetap. Bakri. Abi. Jadi kalau misalnya kita suruh menyebutkan hadis dari Abu Bakar, hadisun sebuah hadis dari Abu Bakar, an Abi Bakri. An Abi Bakar. Nggak boleh an Abu Bakri, salah. An Abi Bakar. Ya karena setelah an itu yang dipakai pola yang cara yang baca yang ketiga. An Abi Hurairah, an Abi Sa'idin Al-Khudri, an Abi Bakri. Jadi nggak mungkin an Aba Bakri, nggak mungkin. An Abu Bakri juga nggak mungkin. Sudah ada kaidahnya. Ya. Beda kalau misalnya Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, qala Rasulullah SAW Aba Bakri. Ini sebagai objek. Abu Bakar. Tapi kalau yang berbicara Abu Bakar, qala Abu Bakar. Tergantung nanti kaidahnya dia mengikuti yang mana. Cara baca pertama, cara baca kedua, atau cara baca ketiga. Ya. Contoh sekali lagi, zu ilmin, pemilik ilmu. Zu ilmin, pemilik ilmu. Cara baca kedua. Cara baca kedua, silakan ditulis bawahnya. Ilmi. Dilihat zu malim, polanya sama. Ya, zu ilmin. Jahimi. Sama, belakangnya sama. Oh, Ju ilmin. Zu ilmin, cara baca kedua. La ilmin, cara baca ketiga. Ji ilmin. Zi ilmin, silakan ditulis. Udah cukup 2 saja contohnya ya. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Zu ilmin, la ilmin. Terjemahnya pemilik ilmu. Silakan ditulis, pemilik ilmu. Ilmi. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya tutup. Oke dah, saya. Ya, dua isim lagi ya, kita selesaikan. Tanggung ya. Kita selesaikan.
Sudah ditulis itu dul ilmin, da ilmin sudah. Dah. Ya. Cara bacanya ada 3. 3. Jumlah polanya ada 5, cara bacanya 3. Begitu. masih tulis ya, kita tunggu. Kita di ruang kalian itu ada semacam ini nggak, Mas? Semacam papan dari busa itu. Misalnya kesimpulan belajar kita hari ini pengumumannya tadi menabung target supaya diingat-ingat gitu. Supaya saya pun kan nanti kalau lupa diingat, Ustaz kita udah terkumpul apa kita beli, nanti Pak Bukarim yang pesan kan, kalian pesan tidak Pak Bukarim. Kalau mau cepat sih. Ada yang mau cepat, ada yang sudah punya. Kan kalau mau cepat tinggal usulkan ke dalam. Ada kan staf depannya tinggal usul dari situ. Ya, siapa namanya? Kak Wewen. Oh gitu. Boleh? Tapi disetujui nggak? Nggak nyampe 1 bulan lah. Itu satu apa isi? Oh, ngutang dulu. Iya kan, kami kan ada uang tabungan di situ. Ada uang tabungan? Bukan menabung? Kan udah sampai 30. Gitu aja ya. Boleh kan ya? Itu bendahara aja ya? Ya nanti kita usul. Cuma nama-namanya nanti kita tulis satu orang berapa. Nah, ya. Semuanya punya tabungan? Iya. Gak ada yang baru kan? Udah lama-lama semua berarti ini? Ya. Kira ada yang baru? Kalau yang baru tuh yang SMP kan? Iya, saya. Oh, SMP. Dari SD. Oke, kalau gitu bagus ya, nanti pakai uang tabungan. Ini supaya saya cek. Ini Pak. Saya mau bandingkan antara harga di Pontianak dengan harga yang online. Kita cari yang murah. Ya, sama seperti ini. Jadi kita nggak terlalu banyak nulis nanti. Cuman nanti resikonya kitab ini yang kalian miliki harus dikorek-korek di sini. Usahakan langsung. Tapi dengan tulisan yang kecil supaya masih bisa dibaca. Ya. Fotokopi kalau keluarganya penulis ini nggak membolehkan, hukumnya haram. Tapi kalau hanya sekedar scan masuk ke laptop, saya udah minta izin sama keluarganya. Penulisnya udah meninggal, tapi saya udah minta izin sama keluarga. Boleh nggak keluarga Ustadz Aceng yang namanya? Saya scan, saya masukkan ke laptop. Boleh kalau untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk dijual belikan, kita nggak, kita menzolimi dia. Nah itu hak cipta. Ya. Dan dia sudah letih-letih nyusun, kita ambil fotokopi tanpa kita bayar. Nah, berarti kita sengaja mencuri. Ya. Jadi buku itu kalau si penulis yang mengatakan tidak boleh diperjualbelikan, kita fotokopi itu nggak harus beli. Kecuali dia mengatakan buku saya bebas diperjualbelikan, bebas diambil terserah, nah, itu berarti halal. Jadi penulis itu ada 2, ada yang membebaskan, silakan mau dijual belikan, mau difotokopi, mau digandakan, ada seperti itu. Ada juga yang harus izin pengetahuan saya, berarti kita harus penuhi itu hak dia. Hak cipta, ya, hak cipta namanya. Termasuk software, ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Isim yang ke berikutnya. Isim yang ke-8. 7 masih. Yang ke-7. Isim yang ke-7. Isim 5. Nah, ini yang ke-6 isim 5. Yang ke-7 isim maksud. Yang ke-7 isim maksud. Maksud. Bahasa Arabnya al-ismu Ismu maksud. Maksah. al-maksuru. Al-maksud. Ya, Al-maksud. maksuru. Si maksud. Baik, sekarang pengertian isi maksud. Ya. Al-maksuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Isi maksur adalah
Isim maksur adalah isim yang bisa bertanwin, isim yang bisa bertanwin kalau tidak ada alif lam, Kalau ya, isim tidak yang bisa bertanwin ada kalau tidak ada alif lam. alif lam sebelum huruf terakhir harokatnya sebelum huruf terakhir harokatnya fathatain atau fathah. Fathatain berarti tanwin ya. Tanwin berarti tidak ada alif lam. Kalau fathah berarti ada alif lam. Jadi sebelum huruf terakhir fathatain, tahu ya fathatain? Dua fathah atau fathah sebelum huruf terakhir. Baik, berikutnya Masuk. huruf terakhirnya adalah alif asli. Fathahnya Huruf terakhirnya alif asli. alif Alif asli bahasa Arabnya alifun lazimatun. Alifun lazimatun. Alifun lazimatun. Biasanya alifnya alif begini, alifnya modelnya begini. Alif apa? Ya, ada orang bilang alif bengkok. Alifnya seperti ya. Ya, seperti angsa. kayak iya. Betulnya seperti ini. Alifun lazimatun. Tulis ya, alif asli. Coba ulangi. Simin bacakan. Isi maksud adalah Isim maksud adalah isim yang bertanwin kalau tidak ada alif lam sebelum huruf terakhir harokatnya fathah, tain atau fathah. Kalau Terus? terakhirnya Tidak ada. huruf terakhirnya ada tambahan tadi. ada Dan huruf terakhirnya adalah adalah alif asli. alif asli. Bahasa Arabnya alifun Alifun lazimatun. Bentuknya seperti angsa, bebek atau bengkok, alif bengkok. Ya, jangan lupa keterangannya. Huruf terakhirnya alif asli. Cuman bentuknya seperti ini alifnya. Ya. Dan di Al-Quran ada memang banyak alif bentuknya seperti ini. Gak ada harokat ya, alif kan gak ada harokat. Ya. Baca lagi coba yang ini, tulisannya lengkap gak? Isi maksud adalah yang keras, yang keras. Isim maksud adalah isim yang bisa bertanwin atau ada di Nah, kurang lengkap. Kurang lengkap, dilengkapi. Yang sebelahnya Baca. masih tulis. Isim maksud adalah isim yang bisa bertanwin atau tidak ada alif. Kurang lengkap. Lengkap. Bahaya itu kalau enggak, nanti ibarat kabel nggak nyambung. Ulangi, simin yang keras. Yang lain dengarkan. Lengkapi. Terus adalah isim yang bertanwin kalau tidak ada alif lam. Kalau tidak ada lam bertanwin. Terus Sebelum huruf terakhir harokatnya fathatain atau fathah dan huruf terakhirnya alif asli. Bentuknya alif alif bengkok. Ya. Saya lengkap ya, ada yang kurang tadi. Isi maksud adalah isim yang bisa
bertanwin kalau tidak ada tidak alif lam. sebelum huruf Tambahkan lagi. Dan tidak bertanwin kalau ada alif lam. Kalau alif lam nggak bertanwin. Ya. Saya ulangi ya. Isim maksur adalah isim yang bisa bertanwin kalau tidak ada alif lam. Saya rubah sendiri dari kitabnya, nggak apa-apa, supaya gampang dipahami. Ini pengertian dari saya. Isim yang bisa bertanwin kalau tidak ada alif lam, dan tidak bertanwin kalau ada alif lam. Ini sebenarnya kaidah umum sebenarnya, ya kan? Yang sudah kita bahas yang lalu-lalu. Isim yang bisa bertanwin kalau tidak ada alif lam, dan tidak bertanwin kalau ada alif lam. Koma, ya. Sebelum huruf terakhir harokatnya apa? Fathatain atau fathah gitu. Fathatain kapan? Kalau nggak ada alif lam. Fathah kapan? Kalau ada alif lam. Jadi alif lam dan tanwin itu nggak mungkin bertemu sampai hari kiamat, nggak bertemu. Tambahkan lagi, huruf terakhirnya adalah alif asli atau alif bengkok. Alif bengkok. Alif asli bahasa Arabnya alifun lazimah. Contoh. Contoh al-fatah, pemuda itu. Al-fatah. Pemuda itu. Ini ada alif lam, nggak boleh tanwin. Ya. Dibuat tanwin, makan. Pemuda ini, pemuda itu. Pemuda itu. Kalau ini pemuda saja, seorang pemuda. Hurufnya alif bengkok, ya, alif asli dia. Oh, kalau gitu ada dong alif yang nggak asli. Ada nanti banyak sekali. Namanya alif tambahan. Ya, seperti tadi kita menyebutkan misalnya muslimun, musliman, muslimin, musliman tambahkan alif untuk membantu kalau itu dibaca fathatain. Namanya alif tambahan, alif jaidah. Kalau ini alif lazimah, fatan, pemuda itu. Contoh yang kedua, al-huda. Al-huda, Pak Huda. Al-huda. Huda. Petunjuk itu. Jadi buat alif lamnya huda. Ya, contohnya dua saja cukup saya kira. Jangan usah banyak-banyak. Al-huda, petunjuk itu, hudan, petunjuk. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanwin karena ada alif lam. Harokatnya fathatain. Ada alif lam, harokatnya fathah sebelum huruf terakhir. Huruf terakhirnya alif bengkok. Alif lazimah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.